Bukan orang tua, belum tentu aku seperti ini. Kalau gitu, ketika engkau memberikan rahmat, kasih kepada orang tua, baru kepada saya. Gitu Pak Ibu. Ini kan etika kita ini, kalau makan duluan orang tua dulu, biar dia yang nyendok duluan. Gitu etika. Alhamdulillah saya masih melakukan itu dulu dengan keluarga, dengan bapak saya, dengan keluarga. Kalau nunggu bapak, kita mau makan bareng-bareng, kata ibu saya, mak saya bilang, jangan diambil dulu tuh lauknya, jangan nyendok dulu. Abah belum, soalnya tunggu dulu. Meskipun dia lagi mandi dan kemudian masuk kamar dan kemudian akhirnya ke meja, dia yang ngambil duluan. Kenapa? Kata ibu saya, kita makan kan gara-gara dia keluar pagi hari, kita nikmatin ini. Jadi dia dulu, itu anak-anak ntar, ya abah dulu. Beda dengan sekarang, gitu. Kita masuk ke meja, udah habis dulu sama anak-anak kalau sekarang sih. Kalau dulu ditungguin orang tua dulu. Kenapa? Dia yang berhak dulu. Kita ini bisa makan karena dia. Nah, kita bisa begini karena orang tua. Kalau engkau ampuni aku, ampuni dulu orang tua aku. Baru dapat ampuni. Gitu. Nah, jadi satu, Robun itu Tuhan. Dua, Robun itu pendidik. Tiga, Robun itu pemelihara. Kalau gitu, kalau Bapak berdoa, Robbi Firli, Robbana Hablana, Robbi Ja'ani, maka tiga itu mesti dipakai. Bapak berdoa kepada Tuhan. Bapak berdoa kepada pendidik, Bapak berdoa kepada pemelihara. Dampaknya apa dalam doa? Kalau Bapak punya keyakinan, saya doa kepada Tuhan. Siapapun yang beragama dan memilih agama apapun dia meyakini Tuhan Maha Kuasa. Ya, kalau gitu, meskipun doa yang saya baca dan saya minta ini mustahil terwujud dan susah kayaknya, tapi pertama kita optimis. Kenapa? Wong yang saya minta adalah Allah kok, dia kan Maha Kuasa. Meskipun doa ini susah, sulit, berat, tapi kan yang saya minta Allah. Allah itu kan Maha Kuasa. Maka doa saya boleh jadi diijabah oleh Allah meskipun mustahil kalau dalam ukuran manusia. Jadi muncul sikap optimis dalam doa. Kenapa? Karena Bapak membaca doa dengan makna Tuhan semesta alam. Tapi kepedean ini juga dibatasi, jangan kelewat pede. Sesuatu yang berlebihan juga jelek. Kamu tidak meminta kepada Tuhan saja kan, tapi Tuhan punya sifat pendidik. Yang namanya pendidik, tidak semua permintaan anak didik itu dikabulkan. Itu pendidik yang baik, nggak semua. Bapak Ibu Pak Irwan atau Bapak Ibu yang lainnya, Bapak kita semua kalau punya anak, kita adalah pendidik pertama anak-anak kita nih. Kita pendidik pertama. Bapak mengabulkan semua permintaan anak nggak kira-kira? Ibu mengabulkan permintaan semua anak nggak? Enggak kan? Kenapa Bapak tidak kabulkan? Karena boleh jadi yang diminta tidak sesuai dengan ukuran dia. Anak saya kelas 5 minta motor, aduh enggak deh, Bapak nggak mau, gitu kan? Bukan Bapak nggak sanggup beli motor, sanggup, tapi kamu belum wajar menggunakannya. Tapi yang kuliah, karena di luar kota, di luar daerah, anak saya kuliah di IAIN Cirebon, saya beliin kendaraan, saya beliin dia motor, gitu. Padahal dulu waktu SD saya nggak kasih, tapi kuliah silakan. Kamu sudah sewajarnya jalan di tengah masyarakat dan bisa mempertanggungjawabkan dan sebagai alat transportasi. Dikasih kalau gitu. Kalau gitu yang namanya pendidik tidak semua permintaan anak dikabulkan kan? Gitu. Begitu juga Allah kita minta, nggak semua dikabulkan. Kenapa? Allah tahu kapasitas kita apa. Gimana? Sanggup apa enggak? Tapi kan kita tetap ngerengek. Gitu. Nah kalau gitu kita juga husnuzon. Kalau doa saya tidak dikabulkan, mungkin boleh jadi Allah punya makna tersendiri terhadap doa itu. Kita nggak gugat, kita nggak bilang, aduh Pak, doa saya nggak terkabul kayak gini, gimana ya? Kita gugat Tuhan kalau gitu. Ya, itu berhusnuzon. Dan ketiga, pemelihara. Pemelihara itu artinya mau dikasih atau tidak dikasih, tujuannya memelihara si peminta itu. Jadi mau dikabulkankah doa kita atau tidak dikabulkankah doa kita, tujuannya adalah memelihara kita sendiri. Nah itu, alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak dan Ibu, karena keterbatasan waktu gitu ya, biasanya sampai dengan 6:30 biasanya sih.
Baru 2 ayat yang bisa saya sajikan di kesempatan pagi hari ini gitu ya. Dan mohon maaf kalau saya tidak melanjutkan karena saya butuh referensi dan penataan materi agar bisa dinikmati nyaman gitu kan. Jadi saya berpindah kepada materi yang saya kuasai dan insya Allah mudah-mudahan tidak juga mengecewakan Bapak. Mudah-mudahan dan apa yang saya sampaikan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua. Saya kembalikan kepada Pak Subekti, silakan. Mohon maaf kalau saya salah nyebut. Baik. Alhamdulillah, terima kasih Pak Sarani telah memberikan tausiahnya kepada kita mentadaburi surat Al-Fatihah, walaupun cuma 2 ayat, tapi banyak sekali yang kita dapatkan dalam waktu yang sangat singkat ini. Baik, untuk berikutnya, tadi sudah ada yang protes mengenai pengumuman-pengumuman, jadi mohon kita baca ulang sekali lagi secara singkat. Pak Syahid bisa ditampilkan kembali pengumuman kegiatan-kegiatan kita dalam minggu ke depan. Jadi setelah acara kajian pagi ini dilanjutkan dengan tur online ke Rusia yang dipandu nanti oleh Mas Budi Fadian. Selanjutnya acara di kajian kembali dimulai pada hari Selasa. Silakan dilanjutkan Pak Syahid. Pada hari Selasa, kajian Selasa sore 8 Desember jam 3:30 sampai jam 6 adalah kajian keluarga bersama Ustazah Ulfatmi Amirsyah. Dan kajian ini dilanjutkan kembali pada Jumat malam, yaitu konsultasi keluarga bersama dengan Ustazah Ulfatmi Amirsyah. Hari Jumat pagi ya adalah gerakan membaca Al-Quran, dimulai jam 5.30 setengah 6 pagi dengan Ustadz Dr. Kiai Haji Dr. Uci Armisi. Hari Sabtu dilanjutkan dengan kajian fikih, yaitu tema riba yang dibawakan, tema riba dalam aplikasi dalam muamalah kontemporer yang dibawakan oleh Ustadz Hanif Lutfi. Hari Ahad 13 Desember kajian tafsir Al-Quran mungkin dibawakan oleh Dr. Utazah Dr. Isnawati Rais dan akan membahas mengenai ayat Al-Baqarah ayat 278 sampai dengan 281 yang harusnya hari ini. Kegiatan pengumuman lain adalah kegiatan bakti sosial ke-7 yang sudah kami lakukan pada tanggal 4 Desember kemarin. Kegiatan bakti sosial ini kami lakukan secara rutin dan sudah ke-7 kalinya kami lakukan. Bagi Bapak dan Ibu yang berniat dan atau ingin menyampaikan sedekah dan infaknya, dapat menyampaikan sedekah infaknya melalui transfer langsung ke rekening Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah di Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 7220201001 atau bisa menghubungi Pak Irwan Prima di Aditya di nomor 0811 828 246. Selanjutnya, ini mohon maaf Pak Edi, saya bacakan saja langsung ya biar cepat Pak Edi. Ada acara classical training online Beda Iqra batch ketiga yang akan dimulai pada Ahad tanggal 20 Desember 2020 dan dilaksanakan selama 4 kali pertemuan. Selain kajian ini, Iqra batch ketiga juga ada tambahan yaitu yang dilakukan setiap hari Minggu. Bagi yang ingin mengikuti acara Beda Iqra dapat mendaftarkan kepada admin kami di nomor 0811 17 30 114. Mohon maaf Pak Edi, saya bacakan langsung karena waktunya sudah tidak banyak lagi. Baik, untuk selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Saya akan bacakan dahulu pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam chat ini.
Pertanyaan pertama adalah mengenai dari, mohon maaf saya bacakan dulu. Dari Ibu Endang Sri Wahyuni. Ibu Endang bertanya mengenai dalam hati seseorang, Pak Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hati seseorang seseorang menyebutkan kalau dirinya belum mampu menerima ilmu agama, dalam hal ini mengajarkan tajwid dan tahsin yang diajarkan. Belum paham sepenuhnya, tapi dia sudah mengaku atau sudah dapat mengajarkan. Bagaimana kira-kira menurut Pak Ustadz? Baik, Bapak Ibu, saya coba jawab begini. Bahwa segala sesuatu itu akan dimintakan pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala, itu pasti. Segala sesuatu, apapun yang kita kerjakan akan dimintakan pertanggungjawabannya. Sehingga kalaupun ada tuntutan agama untuk mengajarkan dan menyebarluaskan ilmu atau kaidah keagamaan, maka seharusnya lah yang mengajarkan atau yang menyebarkan itu adalah orang yang memahami betul tentang kaidah agama itu. Kalau nilai-nilai kebaikan nggak apa-apa. Kalau mengajarkan nilai kebaikan nggak apa-apa sekali lagi. Tapi kalau mengajarkan berkaitan dengan Al-Quran, maka kita harus menyerahkan kepada orang yang mumpuni dan memahami tentang ilmu itu. Ini keilmuan. Jadi seorang tidak boleh mengaku atau bisa, padahal dia tidak bisa. Ini kan tanggung jawab, Pak. Sekarang Pak Subekti begini. Kalau ada seorang yang punya penyakit di kepalanya, kalau Pak Subekti ini bukan menjadi seorang dokter, boleh Kak Pak Subekti untuk bedah kepala orang tersebut? Nggak boleh kan? Boleh saya. Kenapa? Nggak boleh. Karena saya bukan dokter. Gitu, saya nggak bisa. Kalaupun seorang dokter, bukan dokter kandungan atau dokter anak, tapi spesialis ahli bedah yang bisa membedahnya. Kenapa? Karena ini adalah ilmu, gitu. Sehingga diserahkan kepada yang ahlinya untuk menyampaikan. Tapi kalau nilai-nilai moralitas, nilai-nilai kebaikan, nah ini yang diungkapkan oleh Nabi, balighu anni walau ayah, sampaikan dariku yang baik-baik itu walaupun satu ayat saja. Tapi kalau soal keilmuan, bukankah ulama menyimpulkan ada syarat-syarat karena ilmu yang disampaikan? Sehingga kalau orang tersebut tidak menguasai itu, semestinya tidak melakukan. Serahkan kepada ahlinya. Sampai Nabi menyimpulkan, idza wusidal amru ila ghairi ahliha fantazir sa'ah. Kalau sebuah urusan itu, banyak tafsirnya menyatakan keilmuan, diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka silakan saja tunggu kiamat itu. Nah, jadi kita harus membedakan apa yang disampaikan. Tidak semua kita bisa menyampaikannya. Karena butuh orang yang ahli dalam persoalan tersebut. Nah, kalau ini berkaitan dengan ilmu tajwid, butuh keilmuan. Karena salah membaca tajwidnya akan menjadikan kesalahan dalam penterjemahan dan maknanya. Tapi kalau nilai-nilai moralitasnya, kita diperbolehkan untuk mengajarkan siapapun kalau nilai-nilai kebaikan itu tidak terhalang nilai kebaikan. Tapi kalau persoalan agama, bukankah diserahkan kepada ahlinya, sebagaimana seorang dokter akan membedah pasien sesuai dengan kemampuan dan keahliannya. Begitu Bapak Ibu. Tapi kalau soal kebaikan, insya Allah tidak ada yang dihilangkan oleh Allah. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu. Maka kita bisa lihat sekecil apapun perbuatan baik pasti akan dinilai oleh Allah, tapi nilai-nilai kebaikan secara umum. Tapi kalau persoalan agama seringkali membutuhkan mursyid atau guru. Sampai-sampai untuk persoalan agama ini Allah menyuruh Nabi Musa alaihissalam menyampaikan pesannya kepada Fir'aun. Gitu. Kalau gitu dipilihlah siapa yang punya kemampuan dalam hal tersebut untuk menyampaikan. Begitu jawaban saya. Baik, terima kasih. Jadi untuk menyampaikan hal yang baik adalah boleh saja setiap orang menyampaikan, tapi kalau sudah lebih jauh dari itu menyangkut ilmu, maka sebaiknya orang yang berilmu yang menyampaikan. Demikian Pak Ustadz ya. Betul. Oke, pertanyaan lain tadi sempat kelewat. Yang pertama, Assalamualaikum Pak Ustadz, izin bertanya perihal kejujuran. Apa yang harus kita lakukan jika ada relasi yang mencoba memalsukan tanda tangan untuk kepentingan penguasaan aset?
Jadi ini penipuan kira-kira Pak ya. Dan kita tahu dia menipu ya Pak. Kita tahu dia memasukkan tanda tangan. Kita tahu. Bisa sebelumnya atau sesudahnya nih Pak. Baik. Kalau gitu, mungkin hukumnya kali. Oke, baik. Kalau seandainya kita tahu bahwa itu pemalsuan tanda tangan, baik itu sebelum dan sesudahnya. Saya ingin menyampaikan pesan Nabi 1400 tahun yang lalu yang kalimatnya sih kayaknya biasa-biasa aja gitu. Tapi maknanya luar biasa bagi saya ketika membaca pandangan para ahli berkaitan dengan hadis itu. Populer bilang begini, man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisani fa illam yastati' fa biqalbi. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesianya, kalau kamu melihat kemunkaran, maka rubah kemunkaran itu dengan tanganmu. Kalau kamu tidak sanggup merubahnya dengan tanganmu, rubah dengan lisanmu. Kalau kamu tidak sanggup merubah dengan lisanmu, rubah dengan hatimu. Begitu redaksi hadis itu. Nah, sekarang Nabi menggunakan kata munkar. Man ra'a minkum munkaron. Kalau kamu lihat kemunkaran. Gitu. Nah, munkar itu apa sih? Gitu. Munkar itu apa? Saya mengutip pandangan ahli Quran, namanya Ar-Raghib Al-Asfihan, pakar tafsir Quran, membuat definisi-definisi. Beliau seringkali bikin definisi-definisi gitu ya. Kalau ada ketemu kata ini, maksudnya ini, definisi ini gitu. Beliau menjabarkan lebih luas. Saya mengutip pandangan beliau begini. Bahwa yang namanya munkar itu satu perbuatan yang tidak dianggap dosa, tapi menyalahi budaya. Itu munkar. Ya, perbuatannya nggak dosa, tapi menyalahi budaya. Nggak dosa. Kalau ngerjakan itu nggak dosa. Tapi menyalahi budaya. Itulah kemunkaran. Gini, dalam etika kita berkehidupan, Bapak Ibu masih merasakan mungkin ketika kecil itu pada saat kita lewat di hadapan orang-orang yang usianya lebih tua dibanding kita, ada budaya lokal kita, kearifan lokal kita, sang anak suruh nunduk. Begitu Pak ya? Kalau lewat di hadapan orang tua nunduk, permisi, yang sekarang sudah sedikit hilang terkikis, nunduk gitu. Nah, kalau si anak itu jalan di hadapan orang tua dengan tegak jalannya, jalan aja di hadapan orang tuanya, dosa nggak? Nggak dosa. Kurang sopan. Kurang sopan. Nah, kurang sopan itu bertentangan dengan budaya. Nah, begitulah ulama ini menyimpulkannya, kurang sopan yang bertentangan dengan budaya itu artinya munkar. Nggak dosa si anak itu, cuman dia melakukan perbuatan munkar. Nah, sekarang kalau kita masukkan ini ke dalam hadis tadi, kalau kamu melihat kemunkaran, maka rubahlah dengan tanganmu. Padahal dia nggak dosa loh Pak. Hanya munkar saja, nggak dosa, tapi tidak sesuai dengan budaya. Itu pun disuruh oleh Nabi, kalau kamu lihat munkar, rubah itu. Maka ketika sang anak nggak mau nunduk, jangan gitu jalannya, nggak sopan. Yang muda itu nunduk, mestinya bilang permisi. Kita meluruskan kan? Itu sekedar munkar yang dia tidak dosa. Apalagi perbuatan ini memalsukan tanda tangan dan masuk area penipuan. Kan udah dosa yang begini. Ini mengarah kepada maksiat. Kalau maksiat ya sudah. Sekemampuan kita untuk merubahnya dan melawannya. Saya tahu ini nggak benar. Gitu. Jangankan yang maksiat begini, yang munkar saja saya disuruh merubahnya. Apalagi begini pemalsuan tanda tangan. Saya nggak mau begini. Nggak bagus. Dosa kayak gini. Ini merugikan orang banyak. Saya harus merubahnya. Nggak bisa saya diam. Gitu. Walaupun sebatas kemampuan-kemampuan saya tentunya. Tuntutannya kan kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuan. Jadi kalau munkar saja saya disuruh merespon dan merubah, apalagi ini maksiat. Oh, nggak benar yang begini. Gitu. Saya harus meluruskannya. Ya sesuai dengan kemampuan, mungkin saya akan lapor, mungkin saya akan bilang kepada yang lainnya, ini jenis penipuan dan saya tahu itu. Saya harus melakukan itu. Kalau saya diam saja, dibiarkan saja, maka kita ikut andil dalam perbuatan dosa orang tersebut. Bukankah Allah memerintahkan ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan? Saling bertolongan kalian dalam kebaikan, jangan saling bertolongan dalam keburukan. Begitu, Pak. Ya, sekali lagi intinya
Yang munkar saja saya harus meresponnya. Apalagi ini maksiat, jauh lebih lagi penekanan untuk meresponnya. Ya. Ada konsekuensi pidana juga Pak ya sekarang karena penipuan itu. Ya, dan itu tadi ya. Oke, itu selanjutnya. Silakan lanjutkan Pak. Ya, baik. Oke. Ya, selanjutnya saya sampaikan tanya jawab langsung. Ini Bu Ani ya ingin bertanya, Bu Ani Badawi. Silakan Bu Amri, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menyambung tadi mengenai masalah kejujuran, jujur Pak, saya pernah jadi ada yang mau ditandatangan di kantor masalah pengeluaran uang gitu. Orang yang bersangkutan tidak ada, tapi udah dimintain kerelaannya bahwa contoh dia bilang gini, contohin aja parap saya gitu loh Pak. Ya, ya Pak. Hilang suaranya Bu. Silakan diulang lagi Bu Amri. Ya, baik. Jadi gini Pak, pernah di tempat saya bekerja itu ada pertanggungjawaban uang ya mau dikeluarkan. Tapi untuk ada satu orang nggak hadir ya, tapi dimintain keikhlasannya atau keridoannya bahwa salah seorang bisa mencontoh harapnya atau tanda tangannya gitu loh Pak. Apakah itu dibolehkan atau gimana ya Pak ya? Yang dicontoh tanda tangannya itu tahu dan ridho? Tahu, ditanya dulu kan, dan dia tidak bisa hadir, suatu hal tidak bisa hadir, tapi dia dimintain koridornya bahwa ini ada yang mau ditandatangan, boleh nggak saya yang tanda tangan misalnya gitu, disamakanlah tanda tangannya gitu ya Pak. Itu boleh, gimana Pak ya? Mohon penjelasannya. Baik. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setahu saya, kalau sudah atas izin orang tersebut, maka hal itu tidak seperti penipuan. Enggak. Kita menanya, bisa nggak kira-kira saya nggak bisa datang, sudah saya percayakan saja, silakan tanda tangani dengan yang saya punya, katakan begitu. Kita sudah mendapat izin kalau begitu, sehingga tidak termasuk dalam area penipuan. Sebagaimana bisa jadi terjadi di perusahaan-perusahaan, sang pimpinan meninggalkan cap atau tanda tangannya. Kalau seandainya itu dibutuhkan nanti dalam perusahaannya sementara dia tidak hadir, sudah pakai saja itu. Itu kan bukankah izin namanya? Sehingga kalau sudah diizinkan dari yang punya, kita bisa menggunakannya. Tetapi kalau kita menggunakannya diam-diam tanpa orang tersebut tahu, itu yang menipu. Sebab orang tersebut tadi setahu saya, sudah Ibu sampaikan, sudah mengizinkan bahkan dimintakan keridhoannya atau pengetahuannya. Itu sudah cukup bagi saya sih. Jadi tidak dihitung sebagai pemalsuan. Pemalsuan itu tidak diketahui si pemiliknya. Saya nggak tahu tiba-tiba ada tantangan yang ini. Nah, itu namanya penipuan dan pemalsuan. Tapi kalau iya saya mengizinkan itu untuk dilakukan, maka hal tersebut bisa dibenarkan. Begitu Bu. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama Ibu. Baik, terima kasih. Saya mohon izin dulu dengan Mas Budi Fadian, waktunya ditambah lagi ya, sebentar, 10 menit lagi kira-kira bisa? Bisa, silakan Mas. Silakan Mas Redi. Silakan. Okay. Iya. Baik, dilanjutkan dengan tanya jawab kembali. Bagi ada yang mau bertanya, silakan angkat tangan ya. Ada yang ini? Oke, Pak Edi, silakan Pak Edi ya. Langsung bertanya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus sekali tausiahnya pada pagi hari ini, Ustadz. Alhamdulillah, terima kasih. Ya. Tadi cuma 2 ayat tapi banyak. Iya, bagus sekali. Khususnya tadi yang Ustadz bacakan di bacaan tahiyat ya, Ustadz ya. Pada saat membaca fil alamin. Kalau di ayat-ayat gharib itu kan di Al-Qur'an itu yang disebut dengan saktah ya Ustadz ya. Yang kalau di Al-Qur'an ada 4, Al-Kahfi, Yasin, Al-Qiyamah, sama Al-Mutaffifin. Iya. Kalau kaitannya dengan Al-Tahiyat itu apakah bisa dikategorikan
seperti saktah tadi, yaitu berhenti sebentar, mengambil nafas, kemudian baru melanjutkan supaya benar arti atau maknanya di dalam ilmu tajwidnya, sehingga kita tadi antara yang kita baca dan maknanya benar, Ustadz. Terima kasih, Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepengetahuan saya tentang bacaan Al-Quran, saktah sudah ditentukan dalam Al-Quran. Para ulama menyimpulkan begitu ya. Jadi Bapak menyebutkan tempat-tempatnya tadi, itu sudah ditentukan. Sehingga saya tidak berani menambahkan lagi, karena bukan kapasitas saya menambahkan. Tapi setahu saya, kata fil alamina innaka hamidum majid tidak termasuk bagian dari kata saktah itu, atau hukum saktah. Sehingga kalau orang berhenti di situ, titik sebenarnya. Atau kalau dalam tanda baca Al-Quran bisa jadi ain tandanya. Kalau Bapak punya koleksi Al-Quran, kata ain. Biasanya kata ain itu berhenti. Kalau kata jim bisa lanjut, bisa tidak. Tapi seringkali kalau Bapak menemukan kata innaka, seringkali tanda bacanya adalah ain atau to begitu. Itu menunjukkan kamu berhenti di sini, ambil nafas untuk kalimat yang baru lagi. Sebab kalau saktah itu, dia bagian dari kalimat itu, bukan kalimat lain. Kita hanya diperintahkan berhenti, lanjutkan lagi. Begitu cara membacanya. Tetapi itu tetap bagian dari kalimatnya. Kalau ini bukan kalimat, tapi bagian kalimat baru yang penjelasannya. Sehingga setahu saya ini bukan bagian dari saktah. Saya tidak ingin menambahkan saktah yang sudah ditetapkan oleh para ulama. Begitu, Pak. Baik, terima kasih, Ustadz. Sama-sama, Bapak. Baik, terima kasih. Pertanyaan berikutnya dari Pak Jono. Pak Jono sudah angkat tangan. Silakan Pak Jono. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Jono. Terima kasih nih. Walaupun sudden death nih, kelihatannya luar biasa nih Ustaz. Ditembak langsung suruh ngisi Pak Ustaz ya. Silakan. Ya, makasih Ustaz. Ini masih mengenal Al-Fatihah, Ustaz. Ya. Ini kaitan dengan bacaan Al-Fatihah. Ini dalam sholat ini salah satu adalah rukun daripada sholat. Betul. Nah, ini kalau kita sholat sebagai makmum ini, Pak Ustaz. Ini kelihatannya kalau kita kan habis waladolin imam membaca, kita harus membaca surat Al-Fatihah lagi nih sebagai makmum. Tapi kalau nggak salah ada mazhab lain yang kalau kita sudah sholat makmum itu kita serahkan semua kepada imam itu. So, Al-Wabar kita dengarin bacaan imam semua. Ini mohon penjelasannya Pak Ustadz. Baik, Pak. Apakah harus dibaca lagi atau ada ya? Baik. Ada yang tidak belum baca lagi surat Al-Fatihah. Baik, Bapak. Sebelum saya jawab, Pak, saya ingin lagi membuka wawasan kita bahwa pandangan dalam kaidah hukum fikih itu tidak satu. Gitu. Jadi kita tidak boleh memonopoli kebenaran dalam hal ini. Nggak boleh. Gitu ya. Kita harus bisa menampung dan menerima bahwa perbedaan itu ada. Gitu. Itu indahnya Islam tuh begitu. Kalau kita bisa membuka diri bahwa perbedaan itu dari dulu sudah ada. Gitu. Tinggal kita menyikapinya mana yang saya akan pilih. Pada saat yang sama kita tidak diperbolehkan menyalahkan pandangan orang lain. Sementara ulama menyimpulkan begini, bahwa belajar agama khususnya fikih ini, bukan 5 tambah 5 pasti 10. Bukan. Tetapi kaidahnya 10 itu tambahan berapa tambah berapa kira-kira? 10 bisa 9 tambah 1, Pak. Benar. Bisa 8 tambah 2, oke. Saya terima. 3 tambah 7, bisa benar. Umumnya 5 tambah 5, oke. Jadi kalau gitu kita bisa menampung semua pandangan tersebut yang hasilnya 10. Begitu saya ingin membuka kearifan kita dalam perbedaan pandangan itu. Nah sekarang bahwa yang Bapak sebut ini atau yang Bapak pertanyakan masuk dalam area ikhtilaful ulama, perbedaan di kalangan ulama. Nah sementara bahwa ada ulama yang menyimpulkannya kalau kita menjadi makmum sudah kita nggak perlu baca bismillah atau baca fatihah. Gitu. Kenapa? Karena ada riwayat yang bilang Fatihah makmum ditanggung imam. Gitu kan? Nah kalau sudah ditanggung imam, kita nggak perlu lagi baca surat Al-Fatihah. Saya tidak ingin menyalahkan. Wallahu a'lam bishawab untuk pandangan itu. Tetapi saya lebih memilih pandangan bahwa dalil itu sebagaimana yang diajarkan oleh guru-guru saya,
bahwa Fatihah makmum ditanggung imam kalau si makmumnya masbuk, ketinggalan. Dia baru datang, baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Imam sudah ruku, Allahu Akbar gitu. Lah, sisanya gimana nih? Tinggalkan. Ikuti ruku. Karena makmum wajib tunduk, taat, patuh kepada sang imam ketika melaksanakan sholat. Andai saya tidak ruku, saya bisa batal karena saya melawan ketetapan sang imam tadi. Kalau gitu, saya belum selesai Fatihah. Ya sudah, tinggalkan saja. Allahu Akbar, saya ruku. Sisanya gimana, Pak? Fatihah makmum ditanggung imam. Tapi bagi yang masbuk. Tidak berlaku bagi orang yang dari awal membaca bismillah itu. Karena dalil yang lain yang dipakai ulama bilangnya begini. Bahwa Nabi pernah bersabda, la sholata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Tidak dianggap sholat atau tidak sah sholat seseorang kalau dia tidak membaca surat Al-Fatihah. Karena Fatihah menjadi rukun. Mau sholat sendirian, mau sholat jadi makmum, mau sholat jadi imam, Fatihah wajib dibaca. Gitu. Adapun cara membacanya, kata Imam Syafi'i sih, saran beliau, tunggu sampai imamnya waladhdallin, amin, maka makmum bacalah surat Al-Fatihahnya. Itu saran dari Imam Syafi'i. Sementara ulama yang lain tetap membenarkan, kamu baca berbarengan dengan imam juga nggak apa-apa. Imamnya Bismillahirrahmanirrahim, dalam hati Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin. Silahkan. Gitu. Nah, kalau dibilang mana yang benar, Pak? Nah, di situ saya akan bilang wallahu a'lam bishawab, sebagaimana para ulama-ulama dulu mengajarkan kearifan setelah berpendapat selalu ditutup dengan wallahu a'lam bishawab. Maksudnya hanya Allah yang paling tahu makna kebenarannya. Kita berupaya untuk menduga keras, kita berupaya menggali hukumnya, kita ambil, tetapi kebenaran mutlak adanya di tangan Allah. Jadi kita tidak gampang menyalahkan orang lain. Jadi saya mengambil pandangan bahwa membaca Fatihah ditanggung imam kalau si makmumnya masbuk. Tapi kalau makmumnya makmum muwafiq yang sama dengan imamnya barengan, maka dia tidak ditolerir. Dia wajib membaca surat Al-Fatihah baik mengikuti imam atau selesai waladhdallin sesuai dengan pandangan Imam Syafi'i. Begitu, Pak. Baik, terima kasih banyak. Berhubung waktu sudah habis. Oh, Ustaz sambung dikit Pak Ustaz ya. Saya terserah kepada pembawa acaranya, Pak. Ini masih apa? Ya, silakan dituntaskan aja Pak Jono. Fadilah Fatihah, Pak Ustaz. Fadilah Fatihah. Ini mumpung Pak Sahrudin ini, ini Pak Ustaz gini. Fadilah Fatihah ini bisa gini. Kita kan sering kalau ada orang sakit Al-Fatihah, kemudian ada membuka acara Al-Fatihah, mohon barokahnya itu mungkin kaitan dengan fadilah itu. Gimana ceritanya asbabun nuzulnya dulu itu? Kira-kira gitulah, kira-kira Mas. Bapak, kalau saya tidak salah, saya mengutip pandangan Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya Imam Ibnu Katsir, karena Imam Ibnu Katsir ini punya karakter dalam tafsirnya. Dia itu selalu mengaitkan satu ayat dengan hadis, satu ayat dengan hadis, satu ayat dengan hadis gitu. Itu Imam Ibnu Katsir. Sedangkan Imam Al-Qurtubi lebih mengarah kepada ketetapan hukum pandangan ulama begini. Jadi saya mengutip dari pandangan Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya Ibnu Katsir. Ketika saya membaca tentang tafsir surat Al-Fatihah, di sana ditemukan sebuah catatan riwayat begini. Nabi pernah bilang, Fatihah itu kalau dibaca tergantung niat si pembacanya. Nah, gitu. Fatihah itu kalau dibaca tergantung pada niat si pembacanya. Nah, kalimatnya segitu Pak, simpelnya, gitu ya, sangat simpel sekali, gitu ya. Fatihah itu tergantung niat orang yang baca, maka disitulah boleh jadi para ulama atau siapapun mengaplikasikannya dalam wujud niat-niat mereka. Ada yang sakit, yuk kita baca Fatihah, mudah-mudahan jadi penyembuhan atau doa sembuh bagi dia, Al-Fatihah. Supaya kita lancar acaranya, yuk Al-Fatihah. Karena Fatihah dibaca tergantung niat dari orang yang membacanya. Acara kita supaya lancar, Al-Fatihah. Dia sakit, yuk kita baca doa Al-Fatihah. Nah, atau penutup dari doa itu pun walhamdulillahirabbil alamin Al-Fatihah. Sementara ulama ada yang mengakhiri dengan Al-Fatihah. Maksudnya adalah
mudah-mudahan doa kita terkabul setelah baca tadi, karena baca Fatihah tergantung pada niatnya. Begitu ulama mengembangkan pandangan dari segala Fatihah itu kalau dibaca tergantung pada niat orang yang bacanya, sehingga menjadi budaya di kita itu mau ada acara apapun, yuk kita baca Fatihah supaya acaranya lancar. Ada yang sakit, yuk kita bacain Fatihah mudah-mudahan sembuh. Begitu kurang lebih, Pak. Ya, terima kasih penjelasannya. Ya. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih. Sama-sama. Baik. Terima kasih Pak Sarudin, Pak Ustadz Sarudin. Informasinya cukup banyak yang bisa kita lakukan secara terus-menerus istiqomah. Amin. Karena waktunya sudah habis, jadi kita tutup acara ini, kajian ini, dan mohon Pak Sarudin bisa memimpin doa kita semua menutup acara kajian ini. Bapak dan Ibu, sebagaimana tadi penggalan terakhir mendiskusikan tentang habis bacaan surat Al-Fatihah, kita baca Al-Fatihah lebih dulu dengan niatan dan keyakinan kita agar doa kita menggetarkan arasy-Nya Allah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ana hadhihi niyyah wa bi kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim ya dzal jalali wal ikram. Amitna ala dinil Islam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa sallim tabaraka wa ta'ala kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Rabbighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba kulli amalin yuqarribuna ilaika. Ya Allah, puji dan syukur atas nikmat yang Kau anugerahkan kepada kami. Jadikan kami hamba-hamba-Mu yang pandai beribadah. Ya Allah, salawat dan salam semoga terlimpah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kami ingin bertemu dengan beliau di akhirat kelak nanti. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, ampuni dosa dan kesalahan kami kepadamu dan kepada sesama manusia. Ampuni pula dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, dekap mereka dengan rahmat dan kasih sayang-Mu, karena mereka telah mendekap kami pada saat kami kecil dahulu. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, sinarilah hati kami dengan cahaya hidayah-Mu, sebagaimana Engkau telah menerangi bumi ini dengan sinar matahari-Mu. Anugerahkan kepada kami rasa cinta kepadamu, dan rasa cinta kepada orang-orang yang mencintai-Mu, dan rasa cinta kepada perbuatan-perbuatan atau amal-amal yang mendekatkan kami kepadamu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berkahi putra-putri kami, jangan Kau berikan kesulitan kepada mereka. Berikan taufik-Mu kepada mereka, agar mereka taat kepadamu, dan amal baiknya menjadi ladang pahala bagi kami. Ya Allah, masih banyak keinginan hati yang ingin kami tumpahkan, tapi tak sanggup lisan mengutarakannya. Kami yakin Engkau Maha mendengar, Maha mengetahui, Maha bijaksana, dan Maha mengabulkan seluruh doa hamba-Nya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah. Jazakumullah khairan katsirah Pak Ustadz Sarudin. Amin. Baik, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, demikianlah kajian pada hari ini, mentadabbur Al-Quran, surat Al-Fatihah, hanya 2 rakaat, hanya 2 ayat, namun demikian banyak informasi yang kita dapatkan. Semoga apa yang telah disampaikan oleh guru kita, Ustadz Sarudin, bermanfaat untuk kita semua. Amin. Atas nama pengurus masjid, pengurus pejuang subuh Masjid Raya Pondok Indah, kami ucapkan terima kasih. Apabila ada salah, mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Marilah kajian kita ini kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallah walhamdulillah, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, menyampaikan kajian ini adalah baik, mengikuti kajian ini adalah baik, yang lebih baik adalah melaksanakan apa yang tadi disampaikan, dan salah satu yang disampaikan yang baik untuk kita lakukan secara istiqomah,
terus-menerus, yaitu dalam mengucapkan nama Nabi kita Rasulullah Muhammad Rasulullah sebaiknya diikuti dengan Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang tadi disampaikan oleh Ustadz kita agar kita dapat istiqomah terus melakukan itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya saya serahkan kepada terima kasih Pak Ustadz, Pak Redi, terima kasih. Mas Budi. Terima kasih. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama Pak Irwan. Terima kasih Pak Ustadz. Ibu. Terima kasih Pak. Mohon maaf saya izin ya, gitu karena ada keperluan. Baik. Terima kasih Pak Ustadz. Sampai ketemu lagi. Salam hormat buat keluarga, tetap sehat walafiat dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.